Gimana kita mau melakukan sesuatu kepada mereka? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Wajar mereka selalu ingkar kepada Nabi Muhammad. Mereka wajar selalu tidak mau nurut sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Rasul mereka. Maka kita nggak mau disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang selalu taat kepada Rasulullah karena dasar kita mengenal beliau. Aku bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga. Seorang muslim siapapun dia, kecil maupun besar, perempuan maupun laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, sudah bersyahadat 2 kalimat syahadat, maka wajib untuk bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Sekarang timbul pertanyaan, emang kita bangga kepada Nabi Muhammad? Memang apa kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad? Ayo, kelebihannya apa? Ayo menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saya mau menampilkan beberapa slide berikut ini. Yang pertama, kita harus bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Umat yang paling terakhir umatnya Nabi Muhammad. Tapi umat yang terakhir dia namun paling duluan nanti masuk surga di akhirat. Di saat manusia semuanya akan dikumpulkan dari seluruh umat-umat yang terdahulu. Umat Nabi Muhammad, umat yang terakhir ini adalah umat yang paling duluan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, karena umat Nabi Muhammad itu yang paling banyak nanti di surga memenuhi ruangan-ruangannya. Masya Allah, Masya Allah. Umat yang paling banyak diberikan syafaat, bahkan malaikat memberikan syafaat. Para nabi-nabi yang sebelumnya memberikan syafaat. Bahkan kita, di antara kita dengan saudara kita nanti akan saling memberikan syafaat. Subhanallah. Nanti di akhirat, setelah kita melampaui semuanya, nanti akan ada telaga. Telaga itu kayak danau. Airnya jernih, sejernih susu. Masya Allah. Sejernih air yang sangat enak diminum. Masya Allah. Dan telaganya Nabi Muhammad SAW adalah telaga yang paling luas. Siapa saja yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah. Bagaimana kehidupan putri-putri Nabi Muhammad? Kita waktu kemarin baru sampai Zainab. Siapa putrinya? Zainab, Ruqayyah, terus siapa lagi? Ummi Kulthum dengan Fatimah. Baik, karena masih ada pembahasan berikutnya. Zainab itu dia hebat banget ya. Jadi beliau hidupnya menderita karena keimanan. Zainab sudah, Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Ruqayyah dan Ummi Kulthum ya. Ruqayyah dan Ummi Kulthum ini anak yang kedua dan yang ketiga. Umur mereka sangat-sangat tidak beda jauh ya. Seperti ini ya, mereka tuh bagaikan kembar ya, bagaikan kembar. Anak perempuan 2 ya, bagaikan seperti kembar. Umurnya hanya beda 1 tahun ya. Orang tuanya sama. Orang tuanya siapa? Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ya. Kemudian karena mereka dididik sama Nabi Muhammad dan Siti Khadijah, akhlaknya pun sama, lemah lembut, orangnya sangat baik. Ketika mereka sudah dewasa, mereka dinikahkan sama orang-orang adik kakak juga. Ya, makanya mertuanya pun sama. Siapa mertuanya? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Nanti kita akan lihat. Ya, jadi suaminya siapa dia suaminya? Adik kakak juga. Ya, adik kakak juga, anak-anaknya dari Abu Lahab dan Ummu Jamil. Ya. Kemudian nanti ketika mereka sudah diceraikan sama mereka, ya, sama anak-anaknya Abu Lahab, mereka akhirnya dinikahkan sama Utsman bin Affan. Walaupun tidak berbarengan, tapi mereka itu dinikahkan. Siti Fatimah itu putri bungsunya Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai. Bahkan ini adalah putri yang terakhir yang dia itu meninggal setelah Nabi Muhammad meninggal. Ini dia kemuliaan Siti Fatimah. Yang pertama, Siti Fatimah itu pemimpin wanita di surga nantinya. 4. Dan keistimewaan yang kedua adalah keistimewaan Bunda Fatimah itu mirip banget sama Nabi Muhammad, bagaikan pinang dibelah 2. Makanya kemudian selanjutnya adalah keistimewaan Bunda Fatimah itu apa? Paling menjadi belahan jiwa Nabi Muhammad. Ya, anha. Nah, keistimewaan yang ini, dia itu paling berani banget membela ayahnya dalam dakwah. Ya. Keistimewaan Bunda Fatimah itu keturunan Nabi Muhammad
semuanya meninggal dunia kecuali dari keturunannya Nabi Muhammad sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ngelihat ada Habib-Habib, keturunan-keturunan Nabi Muhammad di dunia ini, ya di Yaman, di Maroko, di Jordania, dan di tempat-tempat yang lain, bahkan di Indonesia, mereka itu adalah keturunan dari keturunannya Siti Fatimah terjadi nanti insya Allah. Jadi cucu-cucunya Nabi Muhammad itu ada banyak, tapi nanti yang akan menjadi keturunan sampai akhir kehidupan ini adalah dari keturunan Fatimah. Ini dia cucu-cucunya Nabi Muhammad. Dan siapakah itu dua orang ini yang sering disebutkan Hasan, Hussein. Hasan, Hussein. Bahkan orang Syiah ini sangat mengagung-agungkan Hasan dan Hussein. Beliau sampai menggambarkan seperti ini nih. Ini adalah Hussein, Sayyidina Hussein, ya, sampai disebutnya Imam Hussein, ya. Siapa dia Hasan dan Hussein ini? Nanti insya Allah kita akan kaji di dalam keturunan-keturunan Rasulullah, yaitu cucu-cucu dan cicit-cicitnya Nabi Muhammad SAW. Sampailah kita mendengar dengan para habaib, ya, para habaib.